Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kami boleh mengalami Tuhan. Hari ini kami mendeklarasikan bahwa kami adalah umat Kristus, kepunyaan Kristus, dan kami hidup hanya untuk Kristus saja. Yang kami hidupi hanyalah kebenaran-Mu. Yang kami hidupi bukanlah kebenaran manusia. Untuk itu kami berdoa hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami, dan kami izinkan hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Kami menghancurkan setiap keangkuhan, tembok-tembok keangkuhan manusia yang dibangun oleh karena penolakan akan kebenaran. Kami hancurkan dan kami tundukkan di bawah kaki Kristus. Dan kami katakan, terbukalah pintu sorga. Terbukalah pintu sorga. Terbukalah pintu sorga. Dan hari ini kami mengundang Engkau, Roh Kudus, bekerja dengan luas, bekerja dengan leluasa Tuhan. Bahwa setiap kami mengalami Tuhan, mengalami Engkau, sehingga kami pulang tidak dalam kondisi yang sama. Hari ini izinkan hamba-Mu menyampaikan semua pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga setiap umat-Mu bisa menangkap apa yang sedang dikatakan oleh Roh kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau tepuk tangannya begitu baru buat PSMS. Kalau buat Tuhan harusnya lebih bagus lagi. Hitungan yang ketiga, tepuk tangan yang terbaik yang pernah kamu punya. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Samuel Mulyono. Saya bawa istri saya. Kami dari Jakarta dan kami berharap kita sama-sama bisa menangkap sedang Roh Kudus sedang mau berikan dalam kehidupan kita, terutama buat di Desa Gajah. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Yang siap lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oke. Yuk kita buka Yohanes 5. Yohanes 5 dari ayat yang pertama. Yohanes 5 ayat yang pertama. Sudah dapat? Sudah dapat? Oke, saya bacakan. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang baik, perhatikan ini. Karena ketika kita bisa menangkap firman ini secara akurat, maka apa yang diberitakan di firman ini akan juga dapat engkau alami. Amin. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, siapa dia di situ? Yesus kepadanya. Apa perkataan Yesus? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7.
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Apa yang terjadi? Ayat ke-9 baca sama-sama. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, ayat ini bicara tentang ada sekumpulan orang-orang sakit di sekitar kolam yang namanya Bethesda. Ada sekumpulan orang-orang sakit. Alkitab menceritakan ada orang-orang lumpuh, ada orang-orang buta, ada orang-orang yang timpang, ada orang-orang yang penuh dengan sakit penyakit. Mereka menunggu terobosan dalam kehidupannya, menunggu ada jamahan Tuhan. Bahkan diceritakan di situ ada satu orang yang sudah 38 tahun menunggu pertolongan Tuhan. Karena hukumnya terjadi, sistem yang terjadi di kolam Bethesda adalah kalau orang itu pertama kali loncat masuk, ketika malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air itu, maka orang pertama yang masuk ke situ sembuh. Tapi 38 tahun orang lumpuh ini menunggu, Bapak Ibu. 38 tahun dia cuma bisa menunggu pertolongan dari orang. 38 tahun orang ini cuma bisa mengandalkan orang lain. 38 tahun orang ini cuma bisa menunggu dari sistem dunia. Waktu itu sistem dunia di kolam Bethesda bilang bahwa kalau kamu orang pertama kamu sembuh. Tapi hadirnya Yesus hari itu mengubah sejarah dunia. Engkau tidak perlu lagi menunggu sistem dunia. Engkau nggak perlu lagi menunggu pertolongan orang lain. Engkau nggak perlu menunggu ada orang yang membantu kamu berlari sehingga engkau jadi orang yang pertama. Tapi Tuhan bilang begini, maukah engkau sembuh? Artinya apa? Yesus nanya. Seringkali kita sama seperti orang lumpuh ini. Kita salah sangka sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Maukah engkau terima berkat? Maukah engkau terima terobosan? Maukah engkau terima pertolongan Tuhan? Kita cenderung untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, gak ada orang yang tolong aku. Gak ada orang yang bantu aku, Pak. Gak ada orang, gak ada penginjil yang pernah datang ke tempat ini. Seringkali kita salah sangka. Kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku butuh sesuatu, aku butuh pertolonganmu. Tapi seringkali kita datang dengan paradigma lama bahwa apa? Kalau saya mau sembuh, kalau saya mau mengalami terobosan, saya harus dibantu orang. Berapa banyak orang yang hari-hari ini seperti itu. Bahkan di Alkitab diceritakan ada orang sampai 38 tahun menunggu pertolongan, hanya pasrah dengan sistem dunia. Ketika kita melihat situasi kondisi keluarga kita, seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan, gak mungkin anakku bisa balik lagi sama Tuhan. Berapa banyak orang yang seperti itu hari ini. Seringkali kita berdoa, kita datang dengan keputusasaan, Tuhan, kapan aku dapat pertolonganmu? Tapi dengan pikiran bahwa harus ada orang yang bantu kita. Ketika kita butuh sesuatu, seringkali kita salah sangka.
Akhirnya kita minta tolong sama orang, betul? 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 Betul atau benar? Kita minta tolong sama orang. Kita minta tolong, tuh Pak, tolong saya. Bu pendeta, tolong saya. Kita salah sangka sama Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang kau alami hari ini. Matanya enggak kurang tajam melihat hidupmu. Telinganya enggak kurang dengar dengan teriakan-teriakanmu, Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan tunggu sama seperti dia tanya sama orang lumpuh 38 tahun ini. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Apapun situasimu, saya mau bilang begini. Demi nama Yesus, aku menawarkan solusi yang sama kepadamu. Maukah engkau sembuh? Amin. Berapa banyak hari ini orang-orang yang selama ini bergumul dengan situasi kondisi yang ada dalam kehidupannya. Bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan penyakit, bergumul seakan-akan kita nggak berdaya. Tapi saya mau bilang begini, sama seperti Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini juga saya yakin Tuhan sedang berkata kepada Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau terima mukjizat? Maukah engkau terima terobosan? Maukah engkau terima jawaban doamu? Maukah engkau selesai dari penantianmu bertahun-tahun? Pak, tapi saya hutangnya banyak, Pak. Nggak bisa saya bayar. Hei, Tuhan punya 1001 jalan untuk menyelamatkanmu. Saya ulangi sekali lagi, nggak ngerti. Tuhan masih punya 1001 jalan untuk menyelamatkanmu. Nggak ngerti. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan masih punya jalan yang banyak untuk menyembuhkanmu, untuk menyelamatkanmu, untuk membawamu keluar dari perbudakanmu. Yang perlu kamu cuma lakukan adalah responi sama perkataan Yesus. Jangan salah sangka lagi sama Tuhan. Jangan tunggu sistem dunia ini menolong engkau. Apa yang firman Tuhan katakan? Waktu orang 38 tahun ini, orang lumpuh ini salah sangka. Yesus tidak ngomongin, tidak bilangin, tidak menimpali orang tersebut. Tapi Yesus bilang begini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Apa artinya Bapak Ibu? Bertindaklah. Bangunlah. Orang dunia akan bilang, Pak, gimana caranya 38 tahun? 38 tahun ada ditilam, nggak pernah bisa ditolong. Gimana caranya? Apa yang dilakukan oleh orang lumpuh itu? Taat. Selama ada perkataan Tuhan, ini iman tingkat dewa Bapak Ibu. Selama ada perkataan Tuhan, ketika kita
Taat. Ngomong sama saya. Taat. Ulangi sekali lagi. Taat. Bapak Ibu, ketika engkau taat. Taat atas apa? Perkataan Tuhan. Mukjizat terjadi. Amin. Jawaban Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Saya pernah berdoa buat orang yang nggak punya benda bola mata. Tapi ketika saya mendapatkan firman Tuhan berkata begini, "Hei, Bapak, melihatlah sekarang. Apa yang terjadi?" Tiba-tiba bola mata itu muncul dari yang kecil. Akhirnya besar. Kenapa? Karena ada perkataan Tuhan. Karena ada perkataan Kristus. Karena ada firman Tuhan yang diberitakan. Kalau Tuhan berkata hari ini kepadamu, "Hei, anak-anakku, tinggalkan dosamu, tinggalkan semua yang membuat engkau sakit, tinggalkan yang membuat engkau berzina, tinggalkan yang membuat engkau selama ini tidak kudus." Taat. Ngomong sama saya. Taat. Karena ketika engkau taat, ada kompensasi instan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan. Berapa banyak hari ini yang mau mengalami kompensasi instan? Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yes. Firman Tuhan mau bilang begini, taat. Taat. Ngomong sekali lagi, taat. 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 Oh my God. Bangunlah. Angkat tilammu. Tilam itu artinya apa? Pola pikir yang lama, sistem yang lama, jangan andalkan lagi. Kalau selama ini kau mengandalkan pertolongan orang, yuk datang sama Tuhan sekarang. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Angkat tilammu dan berjalanlah. Berjalanlah artinya apa? Terimalah jawaban doamu sekarang. Amin. Apapun yang kau butuhkan hari ini, Tuhan menyediakan solusinya. Amin. Yang kamu perlu lakukan, keluar dari kebiasaan lamamu. Keluar dari kebiasaan burukmu. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami penyakit karena kebodohan masa lalu. Ada beberapa orang ngalamin banyak hal persoalan, didera oleh hutang piutang, mungkin karena kecerobohan masa lalu. Tuhan cuma mau bilang begini, bangun. Keluar dari sistem lamamu. Dan siap-siaplah terima jawaban doamu. Malam ini adalah malam mukjizatmu. Malam mukjizatmu. Malam mukjizatmu. Yang amin cuman 2 orang. Ya, malam mukjizatmu. Kalau engkau itu orangnya, berdiri sekarang. Kalau engkau mau menerima jawaban doamu, berdiri sekarang. Berdiri. Come on, berdiri. Yes. Come on. Yes. Sebagaimana firman Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Maka jawabmu. Katakan mau. Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan, hari ini kami deklarasikan Engkau yang jadi Raja, jadi Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupku.
Aku tinggalkan masa laluku. Masa laluku yang buruk di belakang. Hari ini aku menyambut Engkau, Yesus. Hadirlah dalam hatiku. Jesus. Beberapa di antara engkau yang saat ini terikat dengan berbagai macam situasi apapun yang selama ini memperhambamu, terimalah kesembuhanmu. Terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang. Wow, terima sekarang. Terima dengan iman, Bapak Ibu. Kalau engkau punya sakit penyakit, tempelkan tanganmu di tempat yang sakit. Come on, come on, come on. Tempelkan tanganmu di tempat yang sakit. Wow, syakariba ho kadada bahanda. Shiba kariba hata karala bahaya raka. Wow. Tempelkan tanganmu di tempat yang sakit. Bapakku berdoa. Aku menghembuskan nafas kehidupan. Sekarang mengalir. Dalam nama Yesus Tuhan. Menyembuhkan. Menyembuhkan. Semua yang sakit. Semua yang sakit. Instan. 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 Syakaralalala basuku. Kalau engkau rasakan itu langsung cek. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Cek. Cek sekarang, cek sekarang. Come on, come on, come on. Ko rakana mahanda karalaha suku. Robaha riba rodolobo shandarai. Yes. Come on. Come on. Rotobo, korobo, korobo, korobo. Say. Terima jawaban doamu. Terima kesembuhanmu malam ini. Jesus. Kalau engkau mau didoakan, mari maju ke depan. Saya akan berdoa buat engkau. Come on, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Jesus, Jesus. Yes. Situ aja Pak. Korana mama mama. Jesus. Jesus. Bapak sakit apa? Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Semua sel-sel tubuh yang selama ini rusak, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua organ, sel tubuh yang selama ini rusak, tersumbat, bahkan pecah, semuanya digantikan dengan yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam waktu 2 bulan ke depan, engkau akan mulai bisa melakukan apa saja yang selama ini kan engkau lakukan. Yang Tuhan ingin lakukan, serahkan hatimu kepada Tuhan. Hari ini sungguh-sungguh ikut Tuhan, karena Tuhan akan menyembuhkan engkau. Kesembuhan ini mengalir sekarang buat engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir. Mengalir. Mengalir, mengalir, menjamah. Seperti aliran air listrik mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Lord, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Berjalanlah Pak. Berjalanlah Pak. Terima dalam nama Yesus. Jalan Pak, jalan. Jalan Pak. Lakukan yang enggak pernah bisa dilakukan Pak. Come on. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Berapa banyak di antara kau mau mengalami hal yang sama? Maju ke depan, come on. Maju ke depan. Yes. Ayo Bapak Ibu, maju ke depan. Siapapun engkau, Allah yang hidup. Jesus, Jesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Come on, nyatakan sekali lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung daun bergelora. Come on. Ku bersuka atas ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada seperti Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah jawaban doa. Melangkahlah dengan iman. Jangan berbuat dosa lagi. Beritakan tahun kemurahan dan rahmat Tuhan kepada sekelilingmu. Mulai hari ini, benih kerajaan ini ada di tempat ini. Sebarkan ke seluruh penjuru desa, dan kau akan lihat ada kemuliaan Tuhan menyertai engkau.
Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu percaya? Yes. Terima kesembuhanmu, terima jawaban doamu. Saya selesai di sini. Tapi saya tinggalkan Roh Kudus yang sama, yang akan terus menjamamu. Amin. Tuhan berkati.